Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya titisan penghulu alim kiai sebar Islam pertama di Lombok, insyaallah. Ya, salam kenal juga. Ini namanya nggak ada ini. Leluhur saya genrenya menitik beratkan ajaran tasawuf. Bagus, karena dianggap menyelesaikan konflik sepanjang zaman. Betul, karena tasawuf itu inti ajarannya adalah kebersihan hati. Yang namanya hati sudah bersih, tentunya jauh dari konflik-konflik. Izin bertanya Tuan Guru, saya punya ilmu tradisi kuno yang namanya nikah batin. Wow, ilmu itu digunakan kepada kerabat atau orang yang kita kasihi dan ikatan itu sangat kuat. Bagaimanakah hukum nikah batin dalam akidah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah boleh atau tidak? Sekian, wassalam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini hanya dikatakan ada tradisi nikah batin yang dilakukan terhadap kerabat yang dikasihi. Tidak dijelaskan seperti apa sih prosedur, tata cara, peraturan, dan apa yang dilakukan, syarat-syarat, rukun-rukun, dan segala sesuatunya terkait nikah batin tersebut. Jadi ada kaidah begini ya, saudara yang bertanya. Al-hukmu 'ani syai'i far'un an tasawwurihi, atau al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu harus didasarkan pada bagaimana menggambarkan sesuatu itu. Harus digambarkan dengan detail dan jelas, baru kemudian mulai dihukumi apakah boleh atau tidak. Seperti apa dulu itu yang dihukumi? Digambarkan, dideskripsikan sejelas mungkin. Nikah batin, saya belum menemukan deskripsi yang jelas. Yang bertanya juga tidak merincikan nikah batin itu seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya, seperti apa yang dilakukan, dan seterusnya. Tujuannya juga apa, dan seterusnya. Setelah digambarkan dan dijelaskan, baru insya Allah kita akan mencoba menghukuminya. Nah, kalau saya bersandar pada apa yang saya tahu, atau saya nanya kepada orang seperti apa nikah batin, kan belum tentu seperti itu yang dimaksud oleh penanya. Jadi supaya tidak kemudian salah dalam arti menyinggung perasaan yang bertanya, misalnya saya mengatakan tidak boleh, lalu saya mengatakan tinggalkan, lalu Anda tersinggung, padahal saya bilang tidak boleh karena saya tahunya nikah batin itu misalnya bagaimana. Jadi ini penting kaidah untuk dipahami, bahwa menghukumi sesuatu harus tuntas dulu bagaimana deskripsi dan gambarannya. Karena saya sendiri sejujurnya tidak banyak tahu tentang nikah batin ini, maka mohon maaf saya tidak bisa menghukuminya. Ala kulli hal, dalam hadis Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Lihat, ini hanya mungkin kunci sederhana. Lihat bagaimana prosesnya. Apakah ada perbuatan haram yang terjadi, yang dilakukan, atau tidak, atau tujuan-tujuan yang haram. Jika ada, ya jelas tentunya haram. Tapi jika tidak ada, maka insya Allah tidak haram, dan ditinjau ulang kembali seperti apa sebetulnya dibalik tradisi tersebut. Hanya saja, mohon maaf juga tambahan, selama saya mengkaji ilmu tasawuf, jujur belum ada saya temukan nikah batin ini. Jadi mungkin itu sebuah tradisi yang sebetulnya di luar daripada disiplin ilmu tasawuf yang diwariskan oleh Al-Imam Al-Junaid, Al-Imam Al-Ghazali, ya, dan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan lain-lain. Karena selama kita mengkaji tasawuf beliau-beliau ini, belum saya menemukan apa yang namanya nikah batin. Jadi mohon maaf jika dikirim ulang penjelasannya, nanti insya Allah kita akan menjawabnya lagi.